Nun di selatan benua Cina, terhampar ribuan pulau yang sejak puluhan abad dicari orang karena kaya dengan rempah. Kepulauan yang kemudian bernama Indonesia ini konon sudah pernah dikunjungi orang sejak masa tabi'in wa tabi'in. Tapi yang pasti, sejak abad ke-13 sudah terdapat kerajaan Islam di sini. Negeri yang pernah dikunjungi oleh pengembara terkenal Ibnu Batutah ini aman dan makmur. Sejak abad ke-16, hampir seluruh penduduk negeri Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Islam tersebar di negeri kepulauan ini secara damai. Perdagangan berkembang dengan berbagai bangsa. Kemudian datang ke sini orang-orang barat yang mengikuti nafsu keserakahan mereka untuk menguasai seluruh kekayaan bumi yang makmur ini dengan keunggulan senjata mereka. Negeri ini mereka jajah, mereka tindas. Mereka bukan saja memiskinkan rakyat Indonesia, tetapi juga menghambat perkembangan Islam di sini. 90% rakyatnya masih tetap beragama Islam, tapi pemahamannya masih amat rendah. Tahun 1945, bangsa Indonesia mengusir penjajah. Perjuangan ini memakan waktu 4 tahun yang banyak menelan jiwa dan harta. Banyak syuhada berjatuhan. Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan Barat. Tapi negeri ini segera dikuasai oleh pemikiran sekuler karena kebanyakan cendekiawannya berpendidikan Barat. Malah kemudian Partai Komunis semakin berkuasa. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Kekuatan Islam ditekan, partai-partai dan organisasi-organisasi Islam yang modern dan progresif dihancurkan dan pimpinannya ditangkap. Antara lain Muhammad Natsir, seorang pejuang kemerdekaan, mantan Menteri Penerangan, Perdana Menteri, dan Ketua Partai Politik terbesar Masyumi. Maksud jahat kalangan komunis terbuka pada tahun 1965. Mereka melakukan perebutan kekuasaan, tetapi usaha mereka segera digagalkan. Rakyat dan mahasiswa berhasil mendesak pemerintah untuk melarang Partai Komunis hidup di Indonesia. Presiden lama diturunkan, diganti presiden baru. Suatu era baru telah lahir yang anti terhadap komunis. Tokoh-tokoh agama dibebaskan dari tahanan. Di udara bebas, Pak Natsir segera kembali terpanggil harus meneruskan perjuangan. Tapi di era yang baru ini kaum sekuler kembali memegang posisi kuat dan Islam sebagai kekuatan amat dicurigai. Teman-teman lama mengajak Pak Natsir mulai aktif di tempat yang tidak menarik perhatian. Berdakwah kepada pedagang-pedagang kecil di sebuah masjid tersembunyi, Al-Munawaroh. Di masjid sederhana, terletak di gang kecil ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia didirikan pada tanggal 26 Februari tahun 1967 bersama para teman seperjuangan dan disingkat DDII atau Dewan Dakwah saja. Ketua diserahkan kepada Pak Natsir. Sesuatu harus dilakukan, yakni berdakwah dalam arti luas. Usaha mengubah manusia, masyarakat, menuju suatu keadaan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Segalanya dimulai dengan apa yang bisa dilakukan tanpa dana apapun. Catatan ceramah atau khutbah diperbanyak, lalu disebarluaskan, antara lain kepada para pedagang kecil di sekitar Masjid Al-Munawaroh.
Perjuangan Pak Natsir sudah dikenal dunia Islam sejak tahun 1950-an, apalagi beliau sebagai ketua Masyumi. Maka dari itu, tahun 1967, beliau diangkat menjadi wakil presiden World Muslim Congress atau Muktamar Alam Islami. Namun dana untuk meneruskan perjuangan tidak ada. Para pedagang kecil di dekat Masjid Al-Munawwaroh menghimpun dana untuk menunjang kegiatan DDII. Mereka tersentuh oleh ucapan Ketua Dewan Dakwah bahwa dengan menyumbangkan peralatan untuk menyebarkan pengetahuan agama, mereka juga telah berdakwah. Langkah berikut adalah menatar kader da'i. Dilihat di lubang kunci kamar anak itu, di situ dia duduk di atas tempat tidurnya, dia begini. Itu tanda silang. Karena para pendukung Dewan Dakwah yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam di berbagai bidang, beberapa orang bekas menteri, dosen dan sebagainya, telah melihat suatu bahaya besar sudah mengancam di depan mata, yakni pertama, adanya aktivitas terprogram dari penyebaran agama lain di daerah-daerah jauh, termasuk memurtadkan kaum muslimin. Bahaya lain adalah berkembangnya sekularisasi di kalangan kaum terpelajar yang termakan oleh ajaran barat. Menghadapi kenyataan seperti itu, Pak Natsir sebagai pimpinan Dewan Dakwah mencanangkan 3 pilar strategi dakwahnya, yaitu kampus, pesantren, dan masjid, dalam menanamkan fikroh atau pola fikir Islamiyah. Maka bentuk kegiatan crash program Dewan Dakwah pada tahun 1967 itu adalah menatar da'i-da'i dari kalangan pesantren yang didatangkan dari berbagai daerah untuk menanggulangi bahaya di daerah jauh. Di samping menatar calon da'i dari kalangan dosen untuk menjadikan mereka sebagai mesin dakwah di perguruan tinggi serta mendirikan atau paling tidak membantu berdirinya masjid di lingkungan kampus-kampus. Di antara para pesertanya adalah Insinyur Haji A.M. Lutfi, ahli beton, dan Dr. Insinyur Haji Imaduddin Abdurrahim, ahli elektro. Itu dilakukannya di Kuitang sini. Yang ngurus makanan kita itu Pak Mutakin. Dia ngatur waktu. Training ini siapa yang dijemput. Jadi dia kira-kira master of trainer. Jadi kerjanya tuh jemput para pemberi ceramah. Nah saya ingat betul yang beri ceramah itu Pak Natsir memberikan ceramah, Pak Rashidi memberikan ceramah, Pak Osman Ralibi memberikan ceramah, kemudian Pak Prawoto memberikan ceramah. Lah pada waktu itulah beliau menjelaskan pandangan beliau tentang dunia. Saya ingat istilahnya itu dunia yang selalu berubah. Al-mutatawirah. Istilahnya itu begitu. Ini dunia kan sedang berubah. Jadi kita harus membawakan diri kita di dalam suatu keadaan di mana dunia ini sedang berubah. Kita harus punya pegangan. Dari kampus Institut Teknologi Bandung ini, para calon da'i yang ditatar oleh Dewan Dakwah membuat jaringan ke berbagai kampus. Dengan adanya tenaga di daerah-daerah, maka selanjutnya Dewan Dakwah membuka perwakilan di berbagai wilayah Indonesia. Sama sekali tidak tahu agama, ya. Dalam kuliah kita hanya bisa mengajarkannya filosofikal kan, tapi bagaimana ngambil wudhu dan sebagainya. Sedangkan sebagian anak dari Sumatera, anak sini sudah tahu ngambil wudhu. Yang lain-lain ini kira-kira separuh sampai 60% itu ngambil wudhu pun nggak tahu, sembahyang pun nggak tahu. Bagaimana caranya? Saya diskusikan dengan Pak Natsir, akhirnya Pak Natsir mengatakan
dosen-dosen yang lain yang tidak mengajar agama di-upgrade biar mereka tuh punya self confidence, berani jadi asisten kuliah agama. Nah, itulah saya kumpulkan 40 orang waktu itu, 20 orang dari ITB, 20 orang dari berapa kali? Ya 15 orang dari UNPAD, itu tahun 69 itu. 5 orang dari IKIP gitu. Berkumpul ke Jakarta di gedung PHI Kuitang waktu itu. Dewan Dakwah mendorong berkembangnya pesantren yang terpadu seperti Darul Falah. Pesantren yang dipadu dengan kegiatan pertanian untuk melahirkan petani yang menguasai agama atau dai yang menguasai pertanian. Hal sederhana juga tidak dilupakan oleh Dewan Dakwah, yakni kesehatan para da'i. Di samping Masjid Al-Munawwaroh, didirikan klinik kecil untuk para da'i yang lazimnya tidak mampu. Konon, karena rasa gembira Raja Faisal mengetahui Pak Natsir telah dibebaskan dari tahanan pemerintah, beliau menawarkan hadiah apa yang diinginkan Pak Natsir. Beliau sangat senang sekali mendapatkan hadiah dari Baginda Raja Faisal, dan beliau mengatakan menerima hadiah beliau itu, namun bukan untuk diri beliau, tetapi untuk anak-anak beliau. Namun kemudian kita fahami bahwa yang dimaksud oleh beliau dengan anak-anak beliau ini bukanlah anak dalam arti keturunan nasab atau kekeluargaan, tapi yang dimaksud adalah anak-anak perjuangan. Justru itu jenis daripada hadiah yang beliau sampaikan kepada Raja Faisal adalah beasiswa untuk anak-anak perjuangan itu. Beasiswa dari Raja Faisal itu oleh Dewan Dakwah diprioritaskan kepada pesantren karena lembaga pendidikan tradisional yang sangat dekat dengan rakyat kebanyakan di daerah pertanian ini harus terus ditingkatkan mutunya. Maka saya termasuk salah seorang daripada mahasiswa-mahasiswa yang diberangkatkan untuk pertama kali belajar di Riyadh, Saudi Arabia. Pada waktu itu gelombang pertama terdiri dari 8 orang, dan kami diberi kesempatan untuk belajar di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Tahun 1980, Raja Saudi Arabia yang mulia Raja Faisal menganugerahkan Faisal Award kepada Pak Natsir. Bertambah menonjolnya peranan Pak Natsir dalam pergaulan Islam internasional, memungkinkan bertambahnya dana yang bisa didapat untuk Dewan Dakwah. Maka programnya pun mulai berkembang sejak tahun 1980. Dewan Dakwah mulai mengembangkan perhatiannya kepada kepedulian lingkungan, antara lain dengan menyalurkan buku-buku agama ke berbagai perpustakaan. Dewan Dakwah juga mendirikan yayasan rumah sakit agar lebih banyak bisa berdiri rumah sakit yang Islami. Rumah sakit Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang indah ini, pembangunannya didorong oleh Dewan Dakwah dengan menggerakkan swadaya masyarakat.
kesian insyaallah Pak ya. Jangan lupa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kami doakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu didirikanlah sekolah perawat untuk menyiapkan sumber dayanya yang merupakan salah satu program Dewan Dakwah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pak Nasir menjadi sangat concern pada lembaga-lembaga yang dari lembaga itu akan mengalir pemimpin-pemimpin, kader-kader, seperti umpamanya dunia kampus. Komitmen Pak Nasir terhadap kampus itu besar sekali. Beliau akan meninggalkan semua kegiatan apabila teman-teman dari kampus mengundang beliau, atau teman-teman kampus itu datang ke rumah Pak Nasir. Itu dengan segala perhatian Pak Nasir itu menyambut, melayani sebagaimana seorang tua lah. Kemudian kita lihat concern beliau terhadap umpamanya dunia pesantren, karena Pak Nasir menganggap pesantren ini merupakan benteng. Sering beliau menyebut benteng akidah, karena itu mungkin berlatar belakang jauh sejak dari zaman kolonial Belanda, karena pesantren lah yang akhirnya menjadi semacam tempat berkumpulnya para pejuang yang tidak mau melakukan kompromi terhadap pemerintahan kolonial. Lalu Pak Nasir juga selain memperhatikan dunia kampus dan pesantren, juga masjid ini harus dioptimalkan fungsi dan peran dari masjid. Di bidang pendidikan, Dewan Dakwah mengembangkan program baru seperti penataran bagi guru Taman Pendidikan Al-Quran. Atas kerjasamanya dengan Yayasan Syekh Zaid Ibnu Al-Nahyan Abu Dhabi dengan organisasi Federasi Mahasiswa Islam Internasional, sejak tahun 1990, Dewan Dakwah menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pemuda dan mahasiswa Islam, yakni untuk tingkat nasional dan regional. Dewan Dakwah sendiri telah rutin mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke berbagai negara. Untuk menunjang pendidikan masyarakat, penerbitan Dewan Dakwah digalakkan. Bangunan fisik ratusan banyaknya yang didirikan dalam bentuk masjid, panti asuhan, Islamic Center, dan sebagainya. Sementara Dewan Dakwah Cabang Bandung saja telah membangun 130 masjid. Gedung Dewan Dakwah Pusat juga akan dibangun agar sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan di sekitarnya. Karena gedung Dewan Dakwah sendiri pun harus merupakan syiar dari kemajuan Islam di Indonesia. Kebutuhan da'i yang meningkat menuntut Dewan Dakwah mengkoordinasikan rekrutmen da'i yang baik dan mendistribusikannya. Para da'i diberikan pembekalan sebelum disebar, baik tentang topik maupun wawasannya. Yang tentu saja bagi kita upaya pihak lain untuk menghancurkan kita dari sisi pemikiran bukan sesuatu yang baru, karena memang di dalam Al-Quran sudah banyak diisyaratkan oleh Allah tentang adanya upaya-upaya dari orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam itu. Di dalam surat Al-Baqarah 257 tegas disebutkan bahwa di atas pentas kehidupan umat manusia ini ada dua kekuatan yang terus bersaing, yaitu kekuatan yang mengajak kepada terang dan kekuatan yang mengajak kepada gelap. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ustaz, bahwa pertarungan ini memang memakan rentang yang sudah panjang, yaitu barangkali sejak Allah memerintahkan kepada para malaikat dan makhluk yang lain termasuk jin untuk supaya tunduk kepada Adam, karena Adam akan dipilih oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Dalam menghadapi pertarungan panjang yang disebutkan tadi, yang sampai hari kiamat itu, tentu di dalam rangka mengalahkan pihak lawan, kita harus mampu mencermati dan memahami sisi-sisi apa saja yang mereka
lakukan dalam merusak kita itu? Saya kira satu hal yang mesti kita cermati sekarang ini yaitu perang kebudayaan. Perang ini sasaran tembaknya yang jelas bukan fisik, pemikiran. Nah, media yang mereka jadikan sebagai alat untuk melakukan perang kebudayaan ini ya media massa, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Nah, apalagi dalam suasana reformasi kita tidak bisa membedakan mana kritis terhadap kebenaran dan mana yang bebas dalam mengekspresi. Kalau begitu dari sisi politik juga mereka bermain. Kini telah ratusan dai dewan dakwah yang ditempatkan di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke, termasuk di daerah-daerah pedalaman. Beberapa di antaranya mereka dibiayai oleh Departemen Wakaf pemerintah Kuwait. Masjid Salman yang dibangun di kompleks kampus Institut Teknologi Bandung ini telah menjadi semacam proyek percontohan pusat syiar, pengembangan pengetahuan agama, serta peningkatan ibadah dalam lingkungan tempat penggodokan intelektual masa depan. Mereka juga mahasiswa. Tetapi kegiatan mereka ini bukanlah pengajian kampus, melainkan pesantren kampus. Bedanya ialah, di sini mahasiswa diberi kesempatan mengalami hidup sebagai santri seperti di pesantren. Mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus diberi tempat bermalam di sini. Gagasan pesantren kampus ini datang dari Kiai Haji Didin Hafiduddin. Pada saat itu saya Pak Natsir almarhum, Pak Soleh Iskandar almarhum, pernah mendiskusikan masalah ini dengan agak mendalam. Beliau mengatakan, Pak Natsir mengatakan ketika itu bahwa ada 3 pilar-pilar utama dalam kegiatan dakwah yang harus disinkronkan satu dengan yang lainnya, karena ia merupakan sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah masjid sebagai pusat ibadah sekaligus juga sebagai pusat kebudayaan. Yang kedua, kampus sebagai pusat kaum intelektual yang melahirkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang segar, yang berorientasi pada masa depan. Dan yang ketiga adalah pesantren, karena kita tahu pesantren adalah tempat untuk mendidik orang-orang yang punya kepribadian, orang-orang yang punya mental yang baik, orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dirinya, lingkungannya maupun masyarakatnya. Nah, setelah kami diskusikan lama, ternyata kelihatannya perlu dilahirkan sebuah pondok pesantren. Yang pondok pesantren ini berbeda dengan pondok-pondok pesantren lainnya, terutama dilihat dari 2 hal. Pertama dari input para santri, yang kedua adalah dari mekanisme kurikulumnya, mekanisme pendidikan yang diberikan, yang terjadi di dalam pesantren itu. Nah, kemudian akhirnya setelah disepakati bersama, maka lahirlah sebuah lembaga pendidikan pesantren yang disebut dengan pesantren Ulil Albab. Yang Ulil Albab yang pesantren kampus yang pertama di Indonesia itu diresmikan langsung oleh almarhum Pak Natsir pada tanggal 5 Juli 1987 bertempat di kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian pesantren Ulil Albab ini yang pertama didirikan di Ibnu Khaldun Bogor ini itu adalah diberikan pelajaran-pelajaran yang merupakan perpaduan antara pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan wahyu atau ayat-ayat tanziliyah, kemudian dipadukan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kealaman. Karena itu maka di Ulil Albab ini itu ada pelajaran Al-Quranul Karim, membaca, mempelajari artinya, tafsir maudhu'i, tafsir tematik, kemudian juga bahasa Arab, hadis, fikih muamalah, fikih siasa, kemudian juga yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan pokok-pokok ilmu dakwah dan dirasa Islamiyah. Nah, sehingga diharapkan dari Ulil Albab ini akan lahir para dai
yang mampu mengaplikasikan ilmunya yang ia miliki di tempat belajarnya di perguruan tinggi yang diikat dan dilandasi oleh ajaran agama. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih ada 300 alumni Ulil Albab yang tersebar dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi para dai, para dosen, para ustadz, dan lain sebagainya. Saya melihat peranan Dewan Dakwah, khususnya peranan Pak almarhum Bapak Nasir, itu sangat besar sekali di dalam mengembangkan dan memajukan pesantren kampus ini. Karena ternyata setelah di Ulil Albab didirikan, atau setelah di kampus Ibnu Khaldun didirikan Ulil Albab, itu kemudian ada pesantren-pesantren kampus yang lainnya, yang ada di Lampung, ada di Medan, ada di Solo, kemudian juga di kota-kota lain, yang di Depok juga yang ada perguruan tinggi terkemuka di situ. Itu juga didirikan semacam Ulil Albab, walaupun namanya bukan Ulil Albab. Jadi saya melihat Dewan Dakwah yang dipimpin Pak Nasir ketika itu, demikian pula pelanjutnya almarhum Pak Dr. Anwar Haryono, juga punya kepedulian yang demikian tinggi untuk pembentukan generasi muda yang lebih baik, terutama mereka yang tinggal di kampus. Pada tahun 1981, setelah saya pulang dari Amerika Serikat, saya bergabung dengan teman-teman seperti misalnya almarhum Pak Saifullah Mahyudin, Pak Profesor Tuha Latif, Saudara Dr. Wati Pratiknyo, Saudara Khairil Anwar, dan Dr. Mansur Romi, dan lain-lain. Waktu itu kita ingin sekali punya semacam pondok pesantren untuk kalangan mahasiswa. Nah, setelah itulah saya sering bertemu dengan Pak Nasir. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Kebetulan beliau juga merekrut saya sebagai salah seorang anggota pimpinan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan dalam seringnya bertemu dengan Pak Nasir itulah saya menyampaikan hasrat saya dan teman-teman untuk mendirikan pesantren. Hanya Pak Nasir sambil tersenyum mengatakan, "Amin, kamu tidak mungkin meyakinkan orang lain untuk memberi bantuan kalau tanah saja belum mendapat itu." Nah, beberapa waktu setelah itu ada semacam pucuk di Cinta Ulam Tiba, yaitu Pak Mulyoto Jomartono, waktu itu Direktur Bank Eksim, yang sangat dekat dengan teman-teman di Solo dan Jogja. Beliau orang Solo. Kebetulan juga saya segera bertemu dengan beliau. Lantas beliau memberi tanah, memberikan secara cuma-cuma kepada Yayasan Pendidikan Salahuddin yang kebetulan saya ketuai, sebanyak 9.000 meter persegi. Setelah itulah saya ketemu Pak Nasir. Beliau tersenyum, "Nah, kalau sudah ada tanah, saya bisa memberikan bantuan atas nama Dewan Dakwah." Kemudian berdirilah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di lingkungan masjid itu kita bangun asrama mahasiswa untuk sekitar 30-40 orang. Ada perpustakaan sederhana, kemudian berkembang menjadi ruangan-ruangan untuk belajar, ruangan untuk KRT, kepala rumah tangga, dan di kawasan Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu ada Taman Kanak-kanak Budi Mulya. Nah, alhamdulillah kompleks itu sekarang namanya Padepokan Budi Mulya, di bawah naungan Yayasan Salahuddin, dan sudah meluluskan ratusan sarjana S1, apakah dokter, insinyur, sarjana hukum, psikolog, ekonom, political scientist, dan lain-lain. Secara bersamaan, Dewan Dakwah juga harus segera meningkatkan perhatiannya kepada suku-suku yang berada di pedalaman, karena ancaman semakin besar bahwa penduduk primitif ini akan direbut oleh agama lain yang punya tradisi lama untuk tugas ini dan dananya sangat kuat, dilengkapi dengan sarana yang bagus. Bahkan sejumlah penduduk pedalaman yang sudah menjadi muslim di berbagai tempat berhasil dimurtadkan. Dewan Dakwah
harus menyebar da'inya ke wilayah yang begitu luas hingga dana yang tersedia sangat tidak memadai untuk setiap da'inya. Memang sejak tahun 1990-an di berbagai daerah sudah dikembangkan da'i setempat. Tetapi untuk tugas mendekati penduduk primitif di pedalaman, umumnya mereka berpendidikan universitas. Gaji yang mereka terima hanya cukup untuk makan 2 minggu. Terkadang para da'i harus tinggal di musola atau bangunan seadanya. Karena jauhnya tempat perwakilan dewan dakwah dan sewa perahu sangat mahal, maka biasanya da'i mengambil gajinya beberapa bulan sekali. Itu pun sepanjang jalan dia harus memancing ikan. Hasilnya akan dijual di perjalanan buat menambah biaya pembayaran perahu. Kami